Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa mintaha ilmihi wa jami'a ma syaa wa khalaqa dharra barra alim wa ghaibi wa syahada rahman rahim al-malikul quddus al-azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ilayhil masir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka wa bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati syekhina mursyidina sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajul arifin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan pengasahabah Hadratus Syekh Ahmad sahibil wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, pemangku manaqib Kersana, Bapak Sahab Saputra sekeluarga besarnya, rekan-rekan mubalighin, mubalighoh dai-dai Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya, sesepuh khotamah dan manaqibah tempatnya masing-masing, pengurus yayasan serba bakti Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Bogor, pengurus LDTKN, pengurus GMPS dan pengurus Bogor, ikhwan dan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah, di setiap malam Jumat pertama bulan tahun Hijriah kembali kita berkumpul di kediaman Bapak Sahab Saputra untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ikhwan dan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya, yaitu mengikuti pelaksanaan manaqib di rumah ini. Semoga segala pengorbanan sahibul bait, baik itu harta, tenaga dan pikirannya, semuanya menjadikan wasilah turunnya ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya kepada seluruh kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Saya pernah mendapat cerita yang sangat menarik dari sahibul bait, dari Bang Sahab, yang ketika cerita tertawa mendengarnya, tapi hati sangat bersyukur. Ada hikmah di balik cerita itu, di mana tempat yang kita gunakan manaqib ini sejarahnya dulu itu dibuat untuk sarang burung walet, dimana kalau sarang burung walet itu menurut Bang Sahab
temboknya itu semuanya dicat warna hitam, pakai arang hitam. Kemudian tidak cukup itu, dilumuri telur, sehingga bisa dibayangkan ruangan ini sudah hitam, gelap, bau. Itu dalam rangka untuk mengundang burung walet. Kopi Bapak. Ini Sudah dibangun, sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dibikin gelap dan bau, tetapi tidak juga kunjung datang itu si walet. Halo, coba dulu. Dengan izin Allah, tempat ini dirubah menjadi tempat manakib yang cerah, yang terang benderang. Yang datang itu bukan lagi burung walet, tetapi lebih hebat dari walet. Ada yang datang dari Ciberem, Ciomas, Cidangiang, Kampung Sawah, Pondok Bitung, Kebon Manggis. Coba, kalau burung walet itu yang saya tahu yang diambil itu adalah air liurnya. Betul ya Bang Sabia? Iya. Air liurnya itu mahal harganya. Tetapi yang datang kemari bukan air liurnya, tapi suaranya, zikir la ilaha illallah. Ada satu riwayat di mana di depan arasnya Allah itu ada tiang yang terbuat dari cahaya, di mana cahaya dari tiang ini terus bergoyang luar biasa kerasnya. Maka Allah berkata, uskun anta, diam kamu tiang. Kata tiang, wa kaifa askun, bagaimana aku akan diam ya Allah, sementara di sana itu hambamu sedang zikir kalimatul la ilaha illallah. Sampai aku tidak kuat menahan diri, bergoyanglah ini aku tiangmu yang di depan arasmu. Dan aku tidak akan diam, kata si tiang itu, sebelum engkau ampuni dosa orang-orang yang sedang zikir kalimat la ilaha illallah. Kira-kira lebih baik walet atau ikhwan kalau begitu? Ikhwan. Ikhwan. Di mana yang zikir itu diampuni dosanya oleh Allah, apalagi yang punya rumah. Insya Allah semuanya kita berada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren sekalian rahimakumullah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah kalimat zikir ini. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna afdhalad du'ai yaumi Arafah. Sesungguhnya doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan ucapan yang paling utama bagi aku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Wa qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalami, ucapanku. Wa ana huwa, dan aku adalah dia. Sesuatu yang tidak terpisahkan, seperti ada gula pasti rasanya manis. Rasa manis itu tidak akan terlepas dari gula dan sebaliknya. Begitu pula dengan kalimat la ilaha illallah tidak terpisahkan dari zatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu berarti dia telah dakhala hisni, masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi ay min azabi. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku berarti dia sudah aman dari siksaku. Ikhwan ahwat tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya, kalau diibaratkan hidup ini kita seperti bercocok tanam. Setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita beramal soleh, itu sama diumpamakan seperti sedang kita bercocok tanam. Dari mulai bibit sampai tumbuh menjadi batang, menjadi pohon, bercabang, berbuah. Bagus itu tanamannya, tetapi tidak ada pagarnya, dikhawatirkan nanti tanaman kita dimakan oleh hama, gitu. Oleh predator, oleh pemangsa, oleh hama. Sudah bagus amaliyah kita, tapi rusak dimakan oleh hama. Siapa hama dalam ibadah kita itu? Yaitu setan dan hawa nafsu. Di mana setan itu memiliki hak penuh oleh Allah untuk menggoda kita manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari segala penjuru, kecuali satu yang tidak bisa, dari atas. Ditanya kenapa engkau tidak menggoda manusia dari atas? Karena atas itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita masuk ke dalam benteng itu agar selamat dari hama, dari yang menggoda kita, yang jelas pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Usianya itu selama ini belum pernah ada yang mati sampai yaumil kiamah, dan itu merupakan janji Allah kepada mereka. Mereka itu beranak pinak, tetapi tidak ada yang mati. Kalau manusia sama beranak pinak, kita pasti mati. Jadi kalau dihitung kira-kira banyakkan mana, manusia apa setan kira-kira sekarang ini? Setan. Dan setan itu mungkin sekarang sudah banyak yang sudah nyantai. Karena manusia jahatnya sudah mandiri. Perlu diajarkan deui dari setan. Ada orang yang korupsi, ketangkep, mengaku hilang, aku digoda setan, kata setan tersaha. Saya nggak pernah menggoda kamu, mungkin begitu. Saking banyaknya setan saat ini masuk ke dalam bentengnya Allah. Apa tujuan setan itu menggoda manusia? Satu tujuannya, nggak banyak, cuma satu. Wala tajid aksarahum syakirin, agar manusia tidak bersyukur. Hanya itu, nggak banyak, agar manusia tidak bersyukur. Harta sudah banyak tapi masih mengambil uang rakyat, bersyukur nggak tuh kira-kira? Tidak bersyukur. Kenapa ada orang yang tidak melaksanakan sholat? Tidak bersyukur. Dikasih ibadah tapi tidak dilaksanakan. Jadi itu Bapak Ibu, kalau seluruh isi neraka ditanya apa kesalahannya, pasti semuanya satu jawabannya, tidak bersyukur. Coba dosa apa yang tidak diwakili dengan bersyukur itu?
Jadi tujuan setan itu menggoda cuma satu, agar manusia tidak bersyukur. Gitu. Ada Allah yang maha kaya, tapi dia memilih muja ke gunung misalnya. Kenapa dia meminta kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah? Padahal Allah itu maha kaya, maha kaya. Pak Ustadz, saya mau sudah minta nggak mau dikasih. Mungkin kalau kita kaya lupa diri, mungkin begitu. Lebih baik kita di dunia ini menderita daripada menderita di akhirat. Maunya mah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau milih, kan milih mah harus satu, nggak boleh dua. Lebih baik menderita di dunia bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia menderita akhirat. Kan milih. Kita memilih apa kira-kira? Menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Maunya mah dunia akhirat kita bahagia, mau nih. Tapi kalau kita pilih mah lebih baik yang tadi atuh. Di dunia kita menderita, yang penting di akhirat kita bahagia. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu adalah hidup di dunia. Di sini mah fana itu rusak. Kalau di akhirat mah bako, apa itu bako? Bukan bako kekal. Gitu. Kekal. Yang masuk surga kekal, yang di neraka juga kekal. Mau dibilang semana begini. Maka masuklah ke dalam bentengnya Allah dengan kita mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisbul mizan. Kalau kita zikir kalimat subhanallah, maka itu seperti timbangan penuh setengahnya. Pahala kita zikir subhanallah itu setengah mizan, itu setengah timbangan nanti penuh sudah. Walhamdulillah tamla'uhu, dengan zikir alhamdulillah penuh itu timbangan. Kalau subhanallah setengahnya penuh, kalau alhamdulillah penuh semua timbangan. La ilaha illallah laysa dunahu hijab. Tetapi kalimat la ilaha illallah tidak ada perantara antara kita dan Allah. Ada satu riwayat menceritakan ada seorang hamba yang ketika ditimbang itu ternyata timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Lebih berat daripada kebaikannya. Sementara di Quran disebutkan amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ternyata itu kebaikannya khaffat, lebih ringan timbangannya, lebih berat keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu neraka yang apinya menyala sangat panas. Kalau di dunia itu api berwarna merah, terkadang ada merah, ada kuning, ada biru-birunya. Kalau api di neraka hawiyah itu apinya berwarna hitam legam. Saking panasnya sampai itu warnanya hitam. Setelah direndam di air itu jutaan tahun, itu api menjadi memerah. Padahal aslinya itu warnanya hitam, api neraka itu.
maka si hamba ini sudah tidak ada harapan lagi, karena sudah jelas timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya. Aduh, pasti neraka nih, karena jelas timbangan tadi itu. Tetapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi hamba Allah itu dengan memberikan ada catatan, ketika engkau hidup, engkau itu dawam zikir kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu Allah letakkan di timbangan tadi yang ringan tadi kemudian menjadi berat, lebih berat daripada timbangan keburukan tadi. Maka dalam hadis lain disebutkan bahwasannya andaikan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu timbangan, yang satu timbangan itu diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan timbangan yang isinya tadi 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Bahkan dalam satu keterangan hadis itu didapatkan bahwasannya ketika kita hamba Allah zikir kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa amal-amal kebaikan masuk ke dalam catatan kita. Dan ketika kalimat la ilaha illallah ini melewati keburukan dosa-dosa kita, maka otomatis dosa-dosa kita itu, keburukan itu semuanya terhapus semuanya dengan kalimat la ilaha illallah, sampai kalimat itu sampai hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah luar biasa. Maka satu waktu sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adan nasi yawmal qiyamah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung di hari kiamat? Kata Rasul, sebenarnya aku menunggu pertanyaan itu dari umatku, dan aku yakin engkau pasti yang bertanya tentang itu ya Abu Hurairah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Sebenarnya beliau sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama, dan beliau itu berharap pertanyaan itu datang dari sahabat Abu Hurairah. Benar, ternyata ditanya, ya Rasulullah, man as'adan nasi yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling beruntung pada hari kiamat? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Bahwasannya manusia yang paling beruntung pada hari kiamat itu dengan syafaatku adalah mereka yang ketika di dunia mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah. Man qala khalisan mukhlisan lahul jannah, barang siapa yang mengucapkan itu khalisan mukhlisan, bersih hatinya, tulus, ikhlas, maka dakhala jannah, dia akan masuk surga. Maka sahabat Abu Hurairah bertanya kembali, bagaimana zikir yang khalisan mukhlisan ya Rasulullah? Kalau begitu bagaimana sih zikir yang tulus itu, yang ikhlas itu ya Rasulullah? Maka dikatakan zikir yang khalis dan mukhlis itu, kamu khalis dan mukhlis adalah yang asluha sabitun fil ardi wa farquha fis samai. Zikir yang mampu menjadikan akarnya itu menancap ke dalam bumi, tetapi rantingnya itu menjulang ke atas langit. Apa itu maksudnya?
zikir yang mampu meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti akar masuk ke dalam bumi. Wa far'uha fis samai, dan rantingnya itu sangat rindang menjulang ke langit, yaitu hasil perbuatan kita, hasil dari zikir kita. Kalau bahasa thariqah mah itulah tanbih, buah daripada zikir kita. Kita sering mendengar dan selalu mendengar ketika manaqib dibacakan tanbih. Alhamdulillah kita tidak pernah bosan mendengar tanbih dibacakan. Betul ya? Betul. Meresap. Tidak pernah kita bosan. Tapi coba kita teliti kata per kata, kalimat per kalimat, apakah kita sudah sesuai dengan tanbih itu, sikap dan perilaku kita. Padahal tanbih itu adalah hasil daripada zikir, hasil daripada akar yang menancap ke dalam bumi. Itu adalah ranting yang menjulang ke langit, berbuah, dan buahnya itu bisa dipanen kapan saja, setiap waktu, tidak ada istilah musim. Itu adalah buah daripada tanbih. Itu adalah arti zikir yang khalis mukhlis. Bertambah keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita, semakin baik budi pekerti, ucapan, tingkah laku kita kepada diri kita, orang terdekat kita, baik itu istri, anak, tetangga, keluarga, masyarakat, ikhwan dan akhwat khususnya, semakin meningkat nilai kualitas sikap, perilaku kita, ucapan kita. Itu adalah tanbih sebenarnya. Kita dimusuhi orang tidak masalah, karena mungkin kita banyak kekurangan. Yang tidak boleh kita memusuhi orang lain. Kita dibenci orang wajar, Rasul juga dibenci oleh orang lain. Tapi kita tidak boleh balik membenci orang membenci kita. Bahkan dalam tanbih jelas kudu asih kajalma nu mika mewa kamane. Didikan luar biasa. Jangan sampai kebencian dibalas dengan kebencian, permusuhan dibalas dengan permusuhan. Kalau bisa ada anggur mah buktikeun kahadian sina medal tina kasucian. Itu tugas itu. Itu buah sebenarnya. Jadi kalau seandainya masih belum berbuah, rantingnya belum sampai menembus ke langit, mungkin akarnya belum kuat. Mungkin akarnya belum kuat. Mungkin kita belum termasuk ikhwan yang belum mengamalkan kawannya. Ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren sekalian rahimakumullah. Dari banyak keutamaan zikir kalimatul la ilaha illallah tadi itu, tidak akan bisa sampai kemanfaatannya, tidak akan bisa terwujud kemaslahatannya kalau tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya itu? Syaratnya adalah amaliyah itu harus bersanad. Apa sanad itu? Ada silsilah, ada ketersambungan kepada sumbernya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu dalam Islam apapun, entah itu fikih, entah itu Al-Quran, tajwid, semua
semua ilmu itu adalah bagian dari agama ini. Termasuk ilmu tentang zikir, itu pun ilmu. Maka itu bagian dari agama ini. Tidak bisa terlepaskan antara agama Islam dengan ilmu. Karena kita mengenal Islam itu karena adanya ilmu. Kita mengenal zikir itu karena adanya ilmu. Maka falyanzur, lihatlah ahadukum, kalau ingin mengambil ilmu itu, maka lihatlah aman ya'khudhu dinahu, dari mana dia mengambil agamanya. Ingin tahu ilmu fikih, belajar dari orang yang paham tentang ilmu fikih. Ingin ngerti tentang tata cara baca Quran, belajar dari orang yang paham ilmu tajwid, dan seterusnya. Dan kalau ingin tahu tata cara zikir itu, maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ada ahlinya untuk zikir. Maka itulah sanad. Dan sanad ini tidak dimiliki oleh agama lain. Coba Bapak periksa agama apa yang bersanad. Tidak ada, hanya Islam yang punya sanad. Bahkan azan juga itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Azan itu ada sanadnya. Dari bentuk sanad ini nanti ada istilah ijazah. Ada istilah ijazah. Orang belajar fikih dijazahkan nanti kitab fikihnya. Orang belajar ilmu tafsir nanti dijazahkan ilmu tafsirnya. Nah, ibadah bagaimana? Sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, yang wajibnya, yang nafilahnya, yang rawatibnya, sholawatnya, khotamannya, zikirnya, manakibannya, tawasulannya, satu paket dijazahkan oleh mursyid. Satu paket. Jadi sholat kita sudah dijazahkan, sholawat kita dijazahkan, zikir, khataman, manakib. Jadi tidak ada istilah saya mau ijazah buku manakib, tidak ada. Tidak ada. Saya ingin ijazah tawasulan Suralaya, tidak perlu. Karena ketika sudah ditakin zikir itu, semuanya otomatis sudah diijazahkan, sudah sanadnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Itu sanad. Maka dikatakan sahnya satu amalan kalau dia bersanad. Kalau dia bersanad. Nah, kalau hari Sabtu itu di majlis ada pengajian ibu-ibu, sebelum ngaji biasanya ibu itu bersolawat. Setiap mau ngaji itu bersolawat. Sebenarnya salawat itu adalah menganjurkan umat Islam untuk bersanad. Di mana salawat itu sebenarnya aslinya dari qaul dari Imam Syafi'i, tapi disudahkan oleh ibu pengajian. Kalau nggak salah begini nazomnya. Eling-eling kasadaya nyiar ilmu anu mulia, dilapisan rektimuna sehingga cukup syaratna. Kahiji seket ilmuna, kadua remen ngajina, katilu ageng sobarna, kaopat cukup bekelna, kalima pintar guruna, kagenep lila mangsana, mumpalai hasil ilmuna, sakitu ketikana. 6 syaratnya. Kalau kita rinci satu persatu, sesungguhnya itu sanad. Kalau kita belajar agama dari YouTube misalnya, boleh. Tetapi banyak yang kurang dari syarat yang 6 itu. Kalau pertama mungkin bisa, yang kedua masih bisa karena banyak kuotanya, sering dia buka YouTube. Pasang wifi di rumah, tiap waktu itu buka YouTube. Yang ketiga masih bisa, sabar dia itu sampai berjam-jam
mendengarkan, melihat ceramah di situ. Yang keempat masih bisa juga kan pakai bekal, beli kuota, itu masang wifi itu kan bekal. Tapi yang kelima, pinter guru. Nah, pinter itu bukan sekedar mampu menafsirkan ayat, menyampaikan hadis, membuka hukum-hukum, tetapi adalah yang dimaksud pintar itu adalah kamil mukamil yang sempurna dan mampu mensempurnakan keimanan muridnya. Itu hanya ada ketika kita bertatap muka langsung dengan guru. Itu ada ketika kita itu diijazahkan ilmu kita oleh guru, dan itu ada ketika guru kita itu punya sanadnya tembus langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dikatakan bisarti akhrihi min qalbin taqiyin nakin mimma siwallah. Semua fadilah kalimatul la ilaha illallah, kemanfaatannya, kemaslahatannya di dunia dan akhirat akan sampai bisarti akhrihi, dengan syarat mengambilnya min qalbin taqiyin nafiin mimma siwallah, dari orang yang hatinya telah takwa, telah bersih dari selain Allah. Itu syaratnya. Dan syarat itu hanya ada di thariqah. Dan kita bersyukur kita sudah dipertemukan dengan guru mursyid di bawah naungan thariqah yang mu'tabarah, yang mursyidnya itu ma'rufun bimasayihit thariqah, yang mursyidnya itu diakui oleh sesama mursyid thariqah. Karena ada mursyid thariqah yang tidak diakui, tidak mendapatkan pengakuan baik secara zahir maupun secara batin. Dan itu ma'rufun, sudah diakui. Dan itulah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya. Dan kita bersyukur tempat ini dijadikan abah tempat manaqib, dawam, istiqomah, lebih cerah, lebih terang, seperti hati kita yang gelap pertama kali menjadi terang. Yang pertama kali gelap dengan cat hitam, mungkin bau dengan telur ayam, sekarang sudah bersih, terang, wangi dengan kalimat la ilaha illallah. Ini saja, semoga kita diberikan keistiqomahan. Diberikan kepada Allah melalui amal yang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan semoga kita diaku murid oleh para sahabat. Amin ya Allah ya alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.